Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Dan saya akan mengundinya. Minta fishball-nya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung acak-acak. Oke, bersiap-siap. Kali ini yang dipilih pertama kali adalah wanita dulu ya. Oke, dan yang beruntung adalah nomor 5. Pipit, wanita cantik berusia 28 tahun, menjomblo selama 3 tahun. Dan ingin mencari sosok pria idaman yang klimis, rapi, dan setia. Seperti apakah perjalanan cintanya di garis tangan? Kamu kesini tujuannya mau cari pacar apa suami? Lebih ke pasangan hidup sih. Jadi untuk menikah, untuk serius, nggak mau main-main lagi? Enggak. Oke, kebetulan di sini ada 31 kandidat pria. Semuanya kayaknya ini qualified semua. Tapi saya pengen tanya, ini kan ada 31 kandidat pria ya? Iya. Kriteria, oke mungkin secara fisik dulu atau mungkin apa? Cowok yang di benak kamu pertama kali, cowok yang kayak bagaimana? Kalau untuk fisik, aku lebih suka Fisik. yang rambutnya klimis. Rambutnya klimis, Terus oke kayak saya dong ya? wanginya harum. Oke, kalau begitu yang merasa rambutnya klimis dan suka juga sama Pipit, silahkan berdiri. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang laki-laki berarti merasa rambutnya klimis dan suka dengan Pipit. Silakan, ke 5 orang ini turun ke bawah. Oke, silakan berjejer di depan. Nah, Pipit, sudah 5 orang yang turun di sini. Dan dari kelima ini, Pipit tentukan 2 mana yang akan berlanjut. Tapi ini kan klimis. Ya. Kriteria berikutnya apa? Oh, suka yang harum. Suka yang harum, Ya. wangi berarti ya? Iya, saya suka wangi. Oh, nggak suka cowok bau ya? Enggak dong. Cocok wangi, saya wangi nih, oke. Oke, sekarang silakan boleh dicek mana yang menurut kamu wangi atau harum. Boleh ya saya? Boleh dong, silakan. Kasih. Oke. Wah, ini ada yang menunduk, mungkin Halo. minder karena merasa dirinya bau mungkin atau... Oh, wow. Halo. Oh, cara menciumnya begitu ya? Wah. Punya khas sendiri-sendiri. Kita belum tahu nih mana yang menurut Pipit harum. Nggak ada yang minyak wanginya minyak nyong-nyong mungkin? Oke. Makasih. Pipit. Iya. Ya. Dari tadi kamu cara menciumnya begitu ya? Iya. Kalau saya gimana caranya? Kan begini dong kan. Nah, harum gitu. Harum Mas. ya, oke. Parfum saya 8 jutaan loh. Pastinya. 8 juta segalon tapi ya. Oke, sudah ada 5 laki-laki yang kamu cium harumnya, baunya. Iya. Ini 5-5-nya wangi apa ada yang bau? Enggak sih, semuanya wangi. Semuanya wangi, Cuma oke. Kan, punya khas sendiri-sendiri. Punya khas sendiri. Yang baunya paling kamu suka? Yang baunya paling aku suka. Oke, satu-satu dulu yang mana? Oke. Karena ini akan terpilih 2. Yang buat aku suka tuh lembut, legit gitu Oh, ya. baunya lembut, legit. Kue kali ini kebayang lapis legit, oke. Oke. Yang mana yang baunya lembut dan legit ya? Yang pakai jas putih. Jas putih, Iya. oke. Jas putih silakan maju ke depan. Rizky, pria berusia 29 tahun. Menurut pengakuannya, Rizky adalah seorang pria penyayang dan memahami sosok wanita yang dicintainya. Memiliki trauma percintaan masa lalu. Apakah garis tangan Rizky sesuai dengan pengakuan dirinya? Lembut dan legit sudah dipilih. Satu lagi berarti tinggal tersisa 4. Ada yang
parfumnya itu strong tapi Oh, strong baunya? strong, Oke. tapi dia nggak terlalu cowok banget gitu. Oh, nggak terlalu cowok banget. manis-manis Oh, gimana jadi bau, gitu, bau Mas. manis misalkan suka perempuan. Iya. Saya juga Iya. suka loh bau parfum manis. Masa? Iya. Coba. Oke, ya. Oke, jajan saya yang dipilih. Oke, mana yang baunya strong tapi manis, tidak terlalu maskulin? Yang garis-garis. Yang garis-garis Iya. yang mana? Oh, Yang ujung. Yang ujung? Iya. Oh, silakan maju. Yadi, seorang pria berusia 29 tahun. Dia merasa dirinya seorang jomblo setia yang selalu royal terhadap pasangannya. Seperti apakah fakta diri Yadi yang sebenarnya? Oke, sudah 2 kandidat pria yang terpilih dari rambut yang klimis dan juga wanginya. Sekarang, ya, giliran Pipit untuk bercerita tentang kisah kamu, masa lalu kamu, kisah cinta kamu, agar 2 kandidat ini bisa mengenal kamu. Oke, karena usahakan yang kamu ceritakan tuh jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang baik, yang buruk, yang jelek semua harus keluar, ya kan? Kenapa? Karena biar nanti calon pasangan kita nggak kaget-kagetan, ya nggak? Oke, Pipit, silakan. Oke, saya Pipit. 3 tahun yang lalu saya punya pasangan. Dia calon suami aku gitu. Kita udah serius banget. Kita mau menikah, udah nentuin tanggal segala macam, udah siap semuanya. Tiba-tiba gagallah pernikahan karena calon suami aku itu menghamili mantan istrinya. Menghamili loh, mantan istrinya. Jadi Artinya hamil yang kedua kali. jadi calon suami kamu ini udah pernah menikah? Duda, punya anak Duda. satu. Tapi dia CLBK sama mantan istrinya lagi? Aku nggak tahu sebelumnya, dia kan Oke. serius sama aku. Oke. Terus orang tuanya pun sama. Kita udah sepakat kan antar keluarga, udah nentuin tanggal Iya. kan gitu kan. Pokoknya udah sepakat Oke, lah. oke. Pas aku nunggu seminggu sebelum tanggal pernikahan dia ngilang. Oke. Oke, silakan. Kenapa kok tiba-tiba calon Iya. suami, calon suami Mbak bisa kembali ke mantan? Mungkin ada sebab, karena kan cowok nggak mungkin Mas kalau nggak ada sebab akibat karena gimana gitu awalnya. Oke, padahal udah mau nikah Iya, seminggu udah lagi mau ya, nikah kan, tiba-tiba dia bisa pasti ada sebab tuh. selingkuh Nggak sama mungkin mantan juga istrinya. tiba-tiba langsung balik lagi kan. Masuk akal pertanyaannya sih. Aku juga mengkoreksi diri aku sendiri, Mas. Ya. Apa salahku? Ada, mungkin. Cuma sebelum-sebelumnya memang gitu. Dia itu lebih temperamen iya, Oke. gitu kan. Pokoknya lebih ke fisik, Mas. Dia tuh benar-benar posesif. Setiap Oke. aku keluar sama teman aku, pikirannya tuh udah jelek banget, apalagi Iya. keluar malam. Iya. Gitu loh, Mas. Sekarang gini, kamu bilang ada kekerasan. Buktinya apa? Jangan-jangan ini cuma kamu doang yang Enggak bilang sih. begitu, oke. Aku sekarang baru jujur ya, Iya. baru bilang gitu Iya. kan. Selama ini aku tutup-tutupin gitu Oke. kan. Ya kayak gitu, dia posesif, terus kadang jambak gitu. Oh, iya? kan. Iya, serius. Aku nggak pernah sebelumnya dapat pasangan kayak gitu. Cuma aku mikirnya dia tuh serius ke Oke. aku. Terus dia single lah gitu Iya. kan. Aku mikirnya ke situ. Terus orang tuanya pun bener-bener baik gitu kan. Oke, mungkin kamu melakukan hal-hal lain ke cowok kamu atau mungkin kamu juga melakukan tindakan kekerasan, Enggak sih kalau aku. ngatur cowok kamu, Gimana ya? posesif. Enggak, kebalikannya Mas. Dia yang posesif. Oh, jadi kamu menurut kamu Karena- cewek yang baik sempurna Bukan, tapi bukan. Apa? Aku ini bergaul sama teman-temanku banyak gitu loh. Iya. Jadi dia pikirannya jelek terus karena aku sering keluar malam. Itu aja Keluar malam intinya. ngapain kalau udah tahu? Makan gitu kan. Malamnya sampai jam berapa? Ya paling jam 10 jam 11. Kadang juga nemenin. Kamu banyak interupsi kayak anggota dewan ya bener ya? Mas, oke nggak apa-apa. Tandanya ada ketertarikan. Oke, ya. Nggak logis Mas. Iya. Alasannya tuh sebenarnya saya nggak logis. Ya. Keluar malam, terus main sama temen. Sedangkan calon kamu, dia kan seenggaknya khawatir gitu loh. Dia mau nikahin kamu, mau jadi calon kamu. Harusnya kamu lebih mengerti dia juga gitu. Tapi kamu belum jodoh aja udah posesif ya? Ya enggak Mas, emang nggak logis aja. Cewek keluar malam main sampai sama Oke. teman-temannya, ya Oke. otomatis ya. Aku Ya pergi, cowoknya nggak sampai mungkin aku nggak izin sama dia. Dia pun tahu aku Iya. pergi dengan siapa. Oke. Cuma saking dianya posesif, akhirnya dia main tangan ke aku. Aku nggak kuatnya dari situ. main tangan itu pasti ada sebab, Mbak. Ya sebabnya karena aku sering keluar malam sama teman-teman aku. Begitu aja sih. Keluar malam loh belum tentu yang negatif loh. Gini. Oke. Juga Kok nyebelin sih, Mas? Ya udah dengerin aja ceritanya. Mau nanya atau bebas dong. Kenapa jadi lo berdua yang berdebat ya? Hati-hati deh. Nanti kalian tatap-tatapan jadi gimana gitu loh ya. Oke. Enggak, Mas, Ya. belum juga kenal udah. Ya, berarti artinya Rizky pikirannya lebih positif thinking dibanding kamu ya kan? Oke. Artinya, to the point aja, kamu menganggap Pipit ini cewek tidak benar apa gimana nih?
Kalau saya lihat sih Mas dari cerita dia, dari pertama suka main malam, main sama temennya, sampai dia main gak jelas tanpa Oke, izin. apa Kadang- yang ada di dalam benak lo? Gue pengen tahu jujur. Kalau menurut saya, kamu udah gak perawan ya? Waduh. Oke, gak apa-apa. Ini pertanyaan yang benar-benar tidak terduga, namun ini pertanyaan yang to the point, namun lugas sekali. Oke, tapi lo bisa ngomong bahwa perempuan itu nggak perawan tuh dari mana lo? Sama dia juga kenal juga baru sekarang? Saya punya bukti Mas. Apa? Saya punya metode beberapa yang bisa ngebuktiin bahwa cewek itu perawan Oke, atau menarik enggak. sekali. Metode apa? Tenang, Iya, Mas. tenang. Bisa begitu? Oke, gak apa-apa. Ngeluarin handphone. Emang dari handphone kau bisa mendeteksi dia perawan apa enggak gitu? Iya. Canggih ya. Saya kan suka baca artikel gitu Mas. Jadi Oke. artikel-artikel yang saya baca itu saya praktekin, saya ambil ya buat ilmu saya sendiri. Coba. Mas, lihat Mas. Artikel. Coba cari nih, inilah 6 ciri membedakan wanita masih perawan atau tidak. Cari kreatif. Oke. Ini apa aja nih? Nah, sekarang saya mau coba Mas. Dari ujung hidungnya. Hah? Bisa. Kalau wanita yang masih perawan, ujung hidungnya merah dan bersih. Mata. Ciri seorang wanita yang sudah tidak perawan juga bisa terlihat dari matanya. Bagian bawah mata pada wanita yang sudah tidak perawan akan terlihat memar. Ini kan kurang tidur Mas Uya. Udah Apa? pasti dong hitam-hitam kan Oke. kurang tidur. Terus seperti garis berkeriput. Sementara gadis yang masih suci, bagian bawah matanya terlihat bersih tanpa kerutan. Ada kerutan nggak? Ada. Saya juga ada kerutan, berarti saya nggak perawan dong ya. Oke, payudara. Wanita yang sudah tidak perawan akan terlihat berbeda dengan wanita yang masih perawan. Ya pasti beda. Oke, bentuk. Kalau yang tidak perawan akan kendor dan bergoyang-goyang. Ini artikelnya luar biasa ya. Oke, ya. Oke, menarik lagi nih. Dari telapak tangan. Oke. Kalau yang tidak perawan warnanya pucat dan tidak merah saat dipencet. Soalnya saya mau mencet telapak tangan. Ya tapi kan saya kurang darah. Ya udah saya lihat dulu, Saya kurang Tan. darah udah Ya pasti belum pucat dipencet, dong, kamu Mas udah Uya. minder. Oke. Kalau yang tidak perawan tidak merah dipencet. Tuh, kamu nggak merah-merah nih. Saya kurang darah Mas Uya. Mas, Hah? biar saya aja yang pegang guys. Karena Mas belum bisa metodenya, biar saya Ah, aja. lo bilang aja mau ngelaba lo. Iya, Mas. Oke. Ya udah, Saya coba. udah tahu metodenya Mas. Coba. Sih. Saya minta, Modus banget nih. Ya, saya juga tadi modus sih. Modus. coba kamu senyum sedikit. Emang dari mana senyum kelihatan? Ya Mas, kelihatan Mas. Apa tuh? Dia udah nggak perawan Mas. Mas kamu apa? Mbak, gue tahu ya. Buset. Tangan lu udah, Maksudnya tangannya udah ini pucat udah Mas. keterlaluan Lihat sumpah. dari Iya, dari iya. Ini dari udah kerutan keterlaluan senyumnya ya. sedikit aja udah Dia kelihatan nggak Udah perawan Mas. keterlaluan. Dia Lu terlalu kenal percaya gua diri. aja Oh, diam, enggak? diam. Oke, tenang. Gua kan- Nih. gua kan lagi Nih, handphone nanya. perawan kamu nih, sini. Pegang. Oke. Oke, tenang. Kamu jangan emosi. Baru kenal dong, Baru harusnya di kenal, momen benar. pertama ini kan dia Oke, ngasih oke. kesan yang gimana gitu loh. Oke. Bukan nyebelin kayak gini. Oke, untuk lebih jelas ya kita akan panggilkan ini dari seorang expert di bidang hipnoterapi, Arbi. Satu lagu ya. Ya, selamat malam Arbi. Oke, Arbi. Ini ada Pipit di sini, ya. Pipit ini memilih dua laki-laki di sebelah kanan kita ini karena klimis dan wanginya. Namun tadi Pipit saat dia menceritakan tentang masa lalunya, tiba-tiba Mas siapa tadi Mas? Jadi Mas Yadi ini, ya, mendonder dia, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. oke. Dan sampai akhirnya Yadi ini menuduh bahwa Mbak Pipit ini sudah tidak perawan. Mbak Pipit terlihat emosi dan marah. Oke, sekarang Arbi mungkin ada sesuatu yang ingin Arbi lakukan terhadap Pipit di sini. Oke. Yang Ya. saya lakukan ke Pipit adalah mengakses bawah sadar. Sebenarnya bawah sadar itu mengakses apapun yang kita lakukan di masa lalu. Ya. Entah itu yang kita lakukan dalam perjalanan kita sehari-hari dulu, yang kita dengar, yang kita lakukan, yang Ya. kita rasakan, itu akan kita akses kembali. Oke. Oke, itu yang saya lakukan ke Pipit nanti. Tapi ini tidak akan membuat dia kehilangan kesadaran. Tidak membuat Pipit hilang kesadaran. Justru itu membuat full sadar. Oke. Karena kita berusaha untuk menonaktifkan pikiran sadar. Oke, kita buktikan dan kita akan lihat. Pipit tapi nggak keberatan kalau ini dilakukan sama kamu ya. Ya, oke, yang bersangkutan tidak keberatan artinya tidak ada terpaksaan di sini. Silakan Arbi. Oke, boleh minta kursi. Oke, kursi. Oke, Pipit bisa duduk di sini. Oke.
Yang saya lakukan akan menonaktifkan pikiran sadar Pipit. Ya. Dalam artian yang aktif adalah pikiran bawah sadar. Jadi full sadar sepertinya. Ya. Oke. Pipit bisa lihat lurus. Oke, titik merah. Oke. Fokus ke titik merah tersebut. Buat titik merah tersebut, cahaya tersebut semakin tenang, semakin nyaman, lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang Pipit rasakan, membuat Pipit lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Sekarang dan seterusnya, setiap kata-kata saya menjadi sugesti yang nyata dalam pikiran Pipit, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Pipit. Kapanpun dimanapun ketika Pipit merasakan sesuatu yang mengganja dalam pikiran Pipit, dalam hati Pipit ataupun perasaan Pipit, biarkan itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita apapun yang terjadi di masa lalu. Ungkapkan segala sesuatu tersebut semakin lama semakin tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, dan 3. Sudah mulai terbuka? Pipit, kamu tiba-tiba menangis. Ada yang kamu tahan dari tadi. Saya terlihat tadi kamu begitu emosi dengan pertanyaan Yadi. Apakah tangisan kamu ada hubungan dengan kejadian yang sebetulnya kamu sembunyikan dan ingin kamu katakan sebetulnya? Silakan Pipit, mau bicara apa? Mau cerita apa? Ceritain Pipit. Iya, saya memang udah nggak perawan. Yadi, diam dulu dia. Yadi, diam dulu. Tapi saya bukan perempuan yang murahan yang setiap kena cowok terus gampang buat kejadian, enggak. Aku begini juga karena dia udah jelas benar-benar calon suami aku. Karena kita nggak ada jodoh, ya aku harus terima kenyataan ini, Mas Buya. Oke. Jadi kamu sudah tidak perawan ini ya? Oke, nggak masalah, nggak ada yang salah kok. Oke, terus. Oke, tapi kenapa sampai nangis begini? Oke, kamu jangan tutup mulut kamu, jadi saya tidak bisa mendengar suara kamu. Oke. Sampai kamu menangis seperti ini, pasti ada sesuatu. Apa? Sakit. Sakit? Sakitnya karena apa? Aku udah percaya sama dia. Ya. Dia nggak kelihatan orang, Mas. Oke. Kamu diapain nangis? Ya kan aku udah nggak perawan sama dia, Iya. sama calon suami aku. Tapi sampai kamu menangis seperti ini, dia apain kamu? Dia kan posesif, Mas. Oke, dia pernah melakukan kekerasan sama kamu? Iya. Seperti apa? Ceritain semua. Oke, tarik nafas dulu. Apa? Aku sering ditampar. Tampar. Kalau apa? Cekik. Kalau kamu melakukan kesalahan apa? Apapun yang aku lakukan pasti salah di mata dia. Ya. Dia selalu menuduh, posesif banget, main tangan intinya, Mas. Aku nutupin sama keluarga aku. Dia dewasa orangnya. Iya. Aku bertahan, aku percaya. Mungkin jalannya dari situ. Aku pisah karena dia menghamili mantan istrinya lagi, ya sudahlah. Tapi aku sakit, Mas. Udah, aku bukan perawan lagi. Aku sama orang tua aku nggak pernah namanya disakitin. Apalagi main fisik gitu. Tapi sama dia aku disiksa. Ada buktinya atau tidak? Kamu ngomong ada buktinya atau tidak? Jangan-jangan kamu cun. Enggak, Mas. Dulu ya, nih aku sampai jatuh Iya, kayak gini ya gara-gara dia. Aku Iya. dizorong, itu di aspal. Posisi Iya. kita lagi minum Iya. di kafe. Iya. Pinggir jalan, aku didorong sama dia. Video rasanya ada. Ada videonya? Ada. Kamu masih simpan nggak? Ada di handphone aku. Kemana handphone kamu? Ambil handphone kamu. Ini handphonenya Pipit. Oke. Mana videonya? Kasih lihat saya. Nah, Pipit. Waktu itu aku keluar malam, Mas. Oke. Video ini ya. Karena teman aku ulang tahun. Oke. Ini tolong, ini video yang ini dikirim aja, masukin ke LED. Video ini. Tak kira jangan. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kalau saya putar videonya kamu nggak keberatan ya? Oke, bukan merasa. Aku nggak sengaja, ternyata masih ada video. Oke, ini bukan privasi atau aib buat kamu? Enggak. Bukan ya? Justru kamu ingin Aku keterbukaan aja sekarang. Oke, biar ini ada pelajaran buat yang lain dan juga informasi ini berharga supaya orang-orang tidak mengalami hal yang sama ya. Oke, kita bisa putar. Ini kekerasan yang pernah kamu alami ya? Enggak, aku
nggak kemana-mana. Ya aku nemenin. Aku bilang dari kemarin Iya, kemana lu? aku nemenin temen aku. Oke, biar ini ada pelajaran buat yang lain dan juga informasi ini berharga supaya orang-orang tidak mengalami hal yang sama ya. Oke, kita bisa putar. Halo Kak Putri, Oke, biar kita lihat selamat dulu. ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, dibanyakin rezekinya ya, sama jodohnya dideketin. The best. Hah? Nggak kemana-mana sih? Enggak, aku nggak kemana-mana. Ya aku nemenin. Aku bilang dari kemarin Iya, kemana lu? aku nemenin temen aku Maaf, Putri. bukan lu. Dia ulang Maaf, tahun. bukan. Aku cerita nggak Nanti apa-apa. tidak? Iya. Oke. Ini setiap hari kamu mengalami hal seperti ini? Iya, jujur aku apa ya, hiburanku cuma teman-teman aku, Mas. Mereka ada waktunya malam karena mereka siang kerja, sore pun mereka istirahat di rumah kan. Oke. Ya, Di. Tadi kan kamu yang mengawali hal ini semua ya. Menurut pendapat kamu? Jelasin Mas. Makanya percaya sama saya. Dia udah nggak perawan. Gua nggak perawan sama calon laki gua. Lu jangan kayak gitu. Wah. Yang kamu lakukan tadi tidak pantas ya, Di. Kalau kamu nggak suka nggak usah. Terus kalau dia tidak perawan apa? Maksudnya apa? Memang kamu suci? Saya trauma Mas. Saya trauma dapet cewek yang nggak perawan terus Mas. Iya, ini yang sakit bukan dia, kamu yang sakit loh. Kayaknya Yadi keluar dari sini dia, Yadi. Enggak, Mas. Saya udah kecewa Mas. Iya, saya juga kecewa sama sikap Gua kamu. juga kecewa sama lo. Udah. Lo mau cewek gini? Heh, Ambil. tunggu dulu. Heh, tunggu lo. Mau kemana lo? Sampah lo. Lu gak pernah menghargai perempuan. Tapi saya masih penasaran Rizky, apa yang masih membuat kau bertahan di sini selain kamu tertarik karena dia cantik dan seksi? Kamu dari tadi saya lihat mengernyitkan dahi, artinya kamu ingin bertanya sesuatu. Apa yang kamu tanyakan sama Pipit? Saya pengen bertanya ya sama Pipit, pernah aborsi nggak? Gimana ya? Kok ada ya pertanyaan kayak gitu? Gimana gitu, ngenes banget darinya, miris. Emang iya, pertanyaannya kenapa? Pernah apa tidak? Enggak pernah. Nggak pernah. Kalau nggak pernah, tapi kenapa kamu gelisah? Enggak gitu Mas, dengernya gimana gitu. Aduh. Tapi kan Nggak kamu pernah. bilang kamu dulu pergaulan kamu bebas dengan pacar kamu Ya, dulu. tapi aku nggak pernah sampai kayak gitu. Main cantik lah. Oh, main cantik. Oke, tapi pertanyaan kamu Rizky juga pernah aborsi atau tidak? Kayaknya pertanyaan yang out of the box juga ya, maksudnya di luar logika saya kok bertanya seperti itu. Ya, Kenapa sih kamu nanya begitu? saya kan khawatir Mas, kesehatan dia. Oke. Kalau aborsi itu kan berujung sama kesehatan Oh ya? gitu. Kau bilang kamu ujungnya pada alasan kesehatan, peduli sama kesehatan dia gitu ya. Sekarang kita akan panggilkan seorang indigo. Ya, inilah dia Rudy. Ya, selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Ini ada yang menarik sekali. Rizky bertanya kepada Pipit, pernah melakukan aborsi atau tidak? Ini pertanyaan yang menarik buat saya. Menurut kamu kira-kira Rudy, kenapa Rizky bertanya seperti itu? Mungkin bisa diterawang Rizky. Ya, Rizky pun mulai gelisah. Merah. Merah. Boleh tangannya? Apa nih? Darah. 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 Mayat. Mayat. Oke, darah mayat. Darah mayat. Kamu juga pernah aborsi kan? Nah lo. Pernah nggak kamu aborsi Rizky? Ya, Kenapa kamu enggak. tiba-tiba? Nggak pernah saya. Oke. Jadi kenapa kamu kok tadi barusan waktu Rudy bilang begitu kamu bilang tidak dan kamu menggoyangkan badannya ke kanan, ke kiri, Arbi gimana tuh tanda-tandanya apa tuh? Dia tangannya seperti ini, berarti dia ngeprotek diri dia sendiri. Oke. Ada Rudy. beberapa jawaban yang tidak Iya, sinkron. Iya. Rudy mungkin bisa dijelaskan lagi apalagi yang kamu lihat? Dia tuh seperti orang yang lari dari tanggung jawab. Oke. Dia lari menjauh dari pacarnya yang pernah dia hamili. Waduh.
Kemudian dia menyuruh Oke. pacarnya itu untuk aborsi. Bohong itu. Hah? Nggak ada buktinya. Gak ada buktinya, bohong. Jadi menurut kamu Rudy berbohong gitu? Ya. Untungnya buat Rudy apa juga dia berbohong? Gak ada untungnya kan? Ya tapi buktinya mana? Oke, nggak apa-apa. Hak kamu juga untuk membantah. Namun jangan lupa kita juga punya Arbi di sini yang akan membuktikan itu. Arbi silakan. Oke. Saya boleh coba sadarin Pipit dulu? Betul? Oke, silakan. Oke, Pipit. Oke, fokus. Tenang. Diisi tangannya boleh ke samping. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, membuat Pipit lebih tenang, lebih semangat, bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, lebih tenang, lebih semangat. Oke, boleh gantian. Pipit boleh Pipit silakan berdiri. Pipit boleh di sebelah saya. Namanya siapa tadi? Rizky. Rizky. Oke. Rizky tangannya di paha. Oke, lebih tenang, lebih rileks lagi. Boleh tarik napas lewat hidung. Keluar dari mulut. Oke, fokus ke titik merah di atas. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang terjadi, kondisi apapun membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks kembali. Oke, apapun yang terjadi di masa lalu itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Anda bisa mengungkapkan apapun yang terjadi di masa lalu, apapun yang terjadi, entah yang Anda perbuat ataupun pasangan Anda yang perbuat. Anda bisa ungkapkan segala sesuatunya menjadi semakin lama semakin nyata. 1, 2, dan 3. Oke, tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Apapun itu. Oke. Oke, Rizky. Ya, oke. Oke. Sekarang kamu ceritakan pengalaman masa lalu kamu yang sebenar-sebenarnya. Dan kamu saya lihat mulai berair matanya, kita nggak tahu kenapa. Saya penasaran apa yang dikatakan Rudy tentang mayat, darah, dan kamu pernah lari dari tanggung jawab dan mengaborsi, meminta untuk mantan pacar kamu untuk aborsi. Silakan. Iya mas. Iya atau apa? Saya pernah lari dari tanggung jawab mas. Ya. Saya pernah menghamili pacar saya. Ya. Dan saya takut untuk tanggung jawab. Saya suruh dia gugurin kandungannya. Oke. Kamu suruh dia untuk menggugurkan kandungannya? Iya. Kenapa kamu lari dari tanggung jawab? Saya takut untuk berkomitmen mas. Saya takut untuk menikah. Tapi saya kasih juga dia uang untuk gugurin kandungannya. Jadi kamu nyuruh dia untuk menggugurkan kandungan, kamu hanya ngasih dia duit? Iya. Kamu nggak temenin dia? Enggak mas. Enggak, selang berapa lama kecelakaan. Dia jatuh dari kamar mandi. Keguguran. Kesel saya mas. Nyesel? Iya, saya menyesal. Oke. Gini. Sekarang kamu masih berhubungan dengan mantan kamu itu? Berkomunikasi? Menyesal? Oke, sekarang kamu bayangin perasaan mantan kamu pada saat itu. Dimana pada saat itu mungkin dia mencintai kamu. Kamu satu-satunya orang yang menjadi tumpuan dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena bayangkan seorang wanita hamil di luar nikah yang harusnya dia ya ditemani oleh pacarnya yang harusnya bertanggung jawab, tapi kamu malah lepas dari tanggung jawab. Coba bayangkan perasaan dia pada saat itu apa. Sekarang kamu lihat ke kamera. Kalau dia nonton, dia ngomong apa? Saya cuma bisa minta maaf. Mungkin saya salah. Saya lari dari tanggung jawab. Saya cuma bisa menyesal dan pengen bertemu sama dia untuk minta maaf secara langsung. Oke. Oke. Mungkin bisa dinormalin lagi, Oke. Arbi. Tarik nafas lewat hidung. Oke, lebih tenang, lebih percaya diri lagi. Semangat. Oke, 2, 3,
3 kembali lagi seperti semula, lebih semangat, lebih percaya diri lagi. Oke. Tapi apa yang terjadi barusan tidak keberatan kan? Buat kamu bukan aib ya? Bukan. Bukan. Jadi bukan suatu hal yang harus tutup-tutupi ya? Iya. Oke, tapi sekarang perasaan lebih lega? Lebih. Oke, lebih lega. Oke, good. Oke. Rudy. Ini ada Pipit, Rudy. Apa yang kamu lihat dari seorang Pipit? Maaf, boleh tangannya? Oke. Kita sudah lihat tadi pengakuan dari Rizky. Sekarang apakah ada sisa-sisa masa lalu dari Pipit yang masih ditutup-tutupi? Dia ini memang sering kali dengan pacarnya. Dan dia ini orang yang tidak beruntung dalam menjalin hubungan. Jadi dia ini pacarnya banyak sekali. Oh iya. Karena jangka waktu pacarannya dia itu nggak lama. Ya. Gitu Pipit. Dia juga selalu dicampakan oleh pacar-pacarnya. Seperti ini tidak beruntung dalam urusan percintaan. Betul. Tapi Pipit juga menikmati hal tersebut. Untuk Dengan pacaran yang masa pacarannya singkat, dia juga menikmati itu. iya. Tapi dia juga ada rasa sakit hati kepada pria-pria yang meninggalkan dia. Oke. Apakah itu menyisakan dendam yang sangat luar biasa di diri Pipit? Dendam. Sebenarnya dia ini tipe orang yang mudah jatuh cinta. Dia ini mudah move on. Iya. Jadinya walaupun ada dendam mungkin sedikit. Oke. Oke. Di sini sudah terbukalah Pipit yang ternyata sering bergonta-ganti pacar. Berhubungan pacarannya pun singkat dan dia menikmati itu. Dan juga ada Rizky yang pernah lari dari tanggung jawab, namun sekarang dia menyesal. Dia pernah menghamili mantan pacarnya dan menyuruhnya untuk aborsi, dan sekarang dia menyesal. Makanya gak heran kalau tadi kamu menanyakan pertanyaan ke Pipit, pernah aborsi atau tidak. Pipit sudah mendengar Rizky. Rizky juga sudah mengetahui masa lalu dari Pipit. Tanggapan kamu tentang Pipit sekarang bagaimana, Rizky? Saya masih mau. Apa? Silakan berdiri. Oke. Saya masih mau jalanin hubungan sama dia. Masih mau menjalin hubungan dengan Pipit? Oke, luar biasa. Tapi dengan satu syarat. Oh, dengan satu syarat? Oke. Boleh minta pulpen? Pulpen? Ya, sama kertas. Oke. Oke, minta pulpen dan kertas untuk apa ini? Ada materai. Ini kamu pakai materai segala maksudnya pengen buat perjanjian kah atau gimana? Iya, saya mau buat perjanjian pra-pacaran. Cinta yang bersyarat. Cinta dengan syarat. Oke. Ya, tanda tangan. Jadi ada Pipit di atas materai ini harus tanda tangan gitu? Iya. Oke, saya baca dulu ya. Surat perjanjian. Apabila kita berhubungan atau pacaran, saya tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan Pipit di kemudian hari. Maksudnya? Maksudnya kamu pengen cuman enaknya doang gitu? Ya udah jelas mas, udah ada faktanya kan. Terbukti dia pernah aborsi, nyuruh istri ceweknya aborsi. Iya. Artinya dia tuh lari dari tanggung jawab. Oke, artinya emang kamu pengecut, Rizky. Kalau Mas. dia mau, Iya. kalau dia mau tanda tangan, kalau nggak mau ya udah. Ini kayak gini, rugi Iya. dong di saya. Iya. Apa yang saya dapat kalau kayak gini? Saya pengen punya pasangan hidup yang tanggung jawab. Bukan yang mau enaknya aja. Jadi Kamu nggak mau lari tanda dari tangan? tanggung jawab, nggak mau. Saya gonta-ganti pasangan dengan Iya. mantan-mantan saya. Mereka semua tanggung jawab. Iya. Hidup saya ditata. Intinya tanggung jawab. Bertanggung jawab
Oke, ditata tuh maksudnya apa? Ditata itu gini ya Mas ya, realistis lah ya kalau aku matre. Dia bikinin aku rumah, mobil, usaha. Real, Ada kan? buktinya aja, jangan ngomong doang. Ada. Kamu halu doang. Ada. Bohong. Ada Mas, Buktinya? ada foto-fotonya. Foto-foto apa? Foto-foto aku dibikin rumah itu rumah aku. Ada, coba Mobil, lihat, mana, di ada. mana? Oh, di akun Instagram tuh ada kayaknya. Akun Instagram, coba lihat Instagramnya. Palsu itu. Enggak palsu, aku Wah. selalu mendapatkan laki-laki yang tanggung Handphonenya jawab. Pipit, mana handphonenya Bukan Pipit? lari dari Handphonenya tanggung jawab Pipit. kayak kamu, mau enaknya aja. Oke. Nih, itu Oke, akun Instagram Instagram kamu Pipit ya. Melati Putri. Oke. Dan kamu emosi sekali kelihatannya Pipit. Soalnya saya nggak suka sama laki-laki yang lari dari tanggung jawab. Oke. Dari aborsi Oke, aja oke, saya udah oke, ngenes oke. banget dengernya. Kamu Kalau lu kesel? mau, Oke. tanda tangan. Kalau enggak ya udah, gitu Oke. kan selesai. Ya kan gue juga butuh pertimbangan dong. Oke. Masa ya gue secepat Kita lihat di bawah di atas. Oke. Nih, ada gambar mobil sudah datang. Ini beneran dari mantan kamu? Bohong Iya. itu mas. Dari mantan aku, mantan aku tuh jauh lebih dewasa dari aku. Oke, kalau misalnya dia mau memenuhi kebutuhan hal tersebut, mau memenuhi kebutuhan kamu, rumah, mobil, dan lain sebagainya, kamu mau tanda tangan nggak? Mau? Berani nggak Rizky kamu tulis tambahin? Dan saya berjanji akan memenuhi semua kebutuhan yang dia minta. Ngapain saya nulis itu mas? Berarti lo maunya enaknya doang dong. Apa jajan emang lo nggak punya uang nih? Ya juga Hah? nggak tahu. Apa? Saya kan punya usaha. Punya usaha? sendiri. Mau usaha biasanya royal. Tadi kan kamu bilang diri kamu. Royal dong. Kamu bilang katanya kamu royal tadi. Sekarang dimintain mobil aja kamu bingung. Dia aja penipu mas. Dia Gua penipu. nggak nipu. Gua Lu nggak pernah penipu. nipu. Tenang. Dengerin ya. Tenang. Gue selalu mendapatkan laki-laki yang Oke. tanggung jawab, memenuhi Oke, semua oke. kebutuhan dan keinginan perempuan. Jadi sebetulnya Gue- intinya kamu nggak masalah dia pernah nyuruh orang aborsi. Ya. Asal dia bisa memenuhi kebutuhan kamu. Ya, Realistis menurut kamu. realistis. Dan sebaliknya ya, kamu mau sama dia asal kamu tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi ke depannya. Iya. Namun kamu juga nggak mau memenuhi kebutuhan dia. Iya. Enak banget dong lo. Gimana nih Rudi? Ini seperti apa nih orang Rizky ini? Hah? Coba Rudi mau lihat kamu lagi. Kamu itu punya egoisme yang tinggi. Iya. Kamu itu pingin menang sendiri. Kalau untuk siapa? Pipit. Pipit itu sebenarnya dia juga ada sisi egois, tapi Iya. dia masih lebih terbuka. Tapi kalau yang ini satu memang menyebalkan ya menurut saya. Iya. Ini kembali ke dia sendiri. Iya. Dan bagaimana Pipit, apakah Pipit mau menerima tanda tangan atau Oke. tidak itu? Nah, Pipit mau tanda tangan asal lo menambah pasal bahwa lo mau memenuhi kebutuhan dia. Berani nggak? Kere mas, hari gini mas, gak ada duitnya. Ih, Ya udah kak, siapa juga yang mau sama lu? heh, dikira gue mau apa malah? Kalau gak ada duitnya, gak ada tanggung jawabnya. Oke. Oke, tapi kamu awalnya pilih dia tadi. Iya, tapi kan pelan-pelan kebuka sedikit demi sedikit terbuka semua kan? Dan kamu juga tadi awalnya suka sama dia karena dia seksi, cantik. Tapi akhirnya kan kayak gitu dia, penipu, pembohong. Aku gak pernah Udah nipu gitu? orang. Dia tidak penipu, tidak pernah bohong. Kamu mau nggak memenuhi kebutuhan dia? Mau? Mau. Iya. Sekarang bisa ada cewek-cewek di sini yang ternyata kriteria kamu, terus minta dibeliin mobil sama rumah, sanggup nggak? Sanggup. Iya. Mobil-mobilan Barbie. Hah? Iya sanggup. 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 Jadi intinya adalah bukan dia nggak sanggup, cuman dia nggak mau ngasih mobil itu sama kamu, karena kamu bukan kriteria dia. Lah, berarti nggak tanggung jawab dong mas. Katanya dia sanggup, tapi nggak mau ngasih pelit. Oke, Iya. Ya udah, gini. Intinya dari awal ya kamu pembohong, kamu juga bohong, sama nggak ada bedanya. Ya udah, kalau begitu daripada ribut-ribut ini nggak cocok, kita nggak bisa Iya, nggak paksain. cocok, Mas. Ya, Pipit silakan kembali ke sebelah kiri, kamu saya sayap kanan. Ya, waduh. Wah. Ya. Tapi tadi memang kelihatan ya Rudi ya ada unsur merah, mayat gitu ya. Oke, dan akhirnya dia mengakui juga tadi setelah dilakukan sesuatu oleh Arbi.
Dan bukan hanya mereka saja, karena sekarang giliran para kandidat laki-laki untuk saya pilih untuk memilih para wanita yang ada di sebelah kiri saya. Seperti apa? Apakah mereka akan jodoh, cocok, dan masa lalu apa yang akan terbuka nanti? Setelah ini tetap di garis tangan. Kembali lagi kita di garis tangan. Oke, jadi di sini ada kandidat pria dan kandidat wanita yang masing-masing mencari jodohnya. Dan selanjutnya, siapakah kandidat yang akan beruntung untuk menemukan jodohnya? Dan sekarang giliran kandidat pria yang akan saya pilih. Oke, saya minta fishball-nya. Oke, ini nomornya akan saya acak aja. Oke. Oke, nomor sudah keluar, nomor 23. Andi, pria berusia 28 tahun, ingin mencari jodoh yang serius dan bersedia menikah dengannya. Andi suka dengan wanita yang berambut panjang, cantik, dan setia. Apakah Andi akan menemukan pasangan sejatinya di garis tangan? Namanya siapa, Mas? Nama saya Andi. Andi, oke. Umurnya berapa? Usia 28 tahun, wirausaha, rajin menabung, dan sangat romantis. Sangat romantis, rajin menabung, wirausaha, luar biasa. Ya, ini kan awalnya biasanya masih manis-manis ya. Biasanya orang kalau kampanye awalnya promo dulu, ya kan? Kamu jomblo berarti ya? Jomblo. Jomblo ya? 1000%. 1000% jomblo. Oke, kamu pengen cari istri apa pacar nih? Pacar. Pacar? Ya, Oke. yang Iya. rambutnya panjang, Oke. body aduhai, pokoknya buat temen kondangan nggak malu-maluin lah. Maluin, oke. Tapi nanti pacarnya dijadiin istri apa enggak nih? Oh, istri dong, Mas. Apa? Istri. Masa Oh, pacaran mulu? Pacar untuk jadi istri gitu ya? Iya dong, serius. Oke, nih siap-siap nih para wanita yang ada di sini. Ada Andi, wirausaha, rajin menabung, tuh kan, romantis sekali loh. Aduh. Ini kok ada sepatu? Tolong dong, ini lagi syuting, jangan. Ini pacarnya siapa nih yang di atas nih? Hey. Ini sepatu main dilempar aja ke sini. Oke, sini Mbak. Oke, nggak lepas. Enggak, ya boleh sini. Oke, siap. Mbak, ada keperluan apa ke sini? Itu pacar saya, Mas. Dia khianat sama saya. Yang mana yang merasa pacar Oh, sini yang bohong, Mas. cocok? Jadi percaya, Mas. Oh, ini yang di depan. Jomblo, kita udah ada hubungan 3 tahun. Maksudnya Sini, Andi ini maju, pacar kalau kamu? berani. Iya, Mas, udah 3 tahun. Ngaku-ngaku pacar. Dia ngeliatin saya, kenapa dia ikutan acara kayak gini? Oke. Pacar dari Gini. mana? Hello. Saya minta mic dong, mic. Oke. Ini kamu pacarnya benar? Nggak salah orang, Andi ini. Oke, sini kamu ikut saya. Bukan, Mas. Ini- Dia udah ini bukan siapa pacar nih? saya, Mas. Oh, sahabatnya. Oh, bukan. Oke, silakan sini. Oke, sepatu tadi kamu lempar, dari mana sepatu yang dilempar tuh? Main lempar aja tuh, gak kena gua lo. Oke, pakai lu sepatunya. Mbak main lempar sepatu, kalau kena saya gimana? Saya pengen lihat. Oke, kenapa? Saya pengen lempar cewek. Oke, kamu pacarnya Andi. Iya, Mas. Andi pacar kamu bukan? Bukan pacar saya, Mas ya. Sembarangan. Pacar dari mana? 3 tahun kita hubungan. Oke, kita udah putus dan kamu mantan dan akan saya buang ke tempat sampah. Buanglah mantan pada tempatnya. Sembarangan dia muda. Tunggu. Jadi artinya kalau ini emang bener pacar kamu, artinya kamu nggak jomblo dong. Kok ikut acara Tapi saya jodoh-jodohan? udah mutusin dia, Mas. Tapi dia Bohong, Mas. sebenarnya udah bukan pacar sih, Mas. Tapi pernah pacaran? Pernah pacaran. Oke. Masih. Tapi saya udah menganggap kamu bukan pacar lagi ya. Bukan buat pacar. Hei, 3 tahun kita mau menikah. 3 tahun emang kredit motor apa 3 tahun?
Oke. Kelihatannya dia ini udah mulai gelisah, ya. Oke, sementara nama kamu siapa, Mbak? Santi, Mas. Ngaku-ngaku pacar saya. Oke. Santi ini matanya udah berkaca-kaca, jadi nggak mungkin juga Santi berbohong. Jadi kita lagi nih, oke, setuju nggak kalau kita di sini nggak ngebahas perjodohan ini dulu? Kita bisa mediasi antara mereka berdua, mungkin nggak masalah nih ya? Saya minta izin nggak masalah ya? Oke, Santi. Kamu datang ke sini taunya dari mana? Saya ikutin dia, Mas. Dia Dia udah bohongin kayak saya detektif terus, Mas. aja nih, emang bener nih. Bisa-bisaan dia tahu Emang kayak lu kan tukang bohongin gua terus lu. Terus kamu nggak pernah bohongin saya gitu. Oke. Kapan sih? Kamu Gua juga bohongin sering lu? bohongin saya, sayang. Oke, bohonginnya gimana? Bohonginnya gimana? Dia bilang saya selingkuh padahal dia sendiri selingkuh, Mas. Oke, yang Santi menuduh kalau Mas, siapa tadi nama lu? Andi. Andi selingkuh. Dan menurut kamu belum putus. Tapi menurut Andi, kamu yang selingkuh. Kamu selingkuh kan? Emang dia yang selingkuh, Mas. Saya punya videonya, punya buktinya. Oke, satu-satu. Punya buktinya kalau Andi selingkuh? Punya, Mas. Punya. Buktinya apa? Videonya, Mas. Video apa? Kamu YouTuber video. Oke. Ngaco aja. Ih, Videonya mana? Ambil, ada nggak? ada, Mas. Ambil. Saya ambil HP saya dulu ya. Oke. Emosi saya, Mas. Bisa-bisaan sih bisa tahu kesini. Jangan lempar sepatu lagi. Hebat loh ini dia bisa tahu-tahuan saya di sini. Kamu ngerasa dia bener nggak? Bener udah putus belum? Jangan-jangan kamu merasa udah putus, dia merasa belum diputusin. Sebenarnya saya mutusin dia, Mas, tapi dia nggak mau putus sama saya. Dia nggak terima, tapi saya di situ udah clear bahwa dia bukan pacar saya lagi. Nah ini dia nih orangnya datang. Oke. Ngaku jadi orang. Oke. Oh, Punya buktinya. oh dia udah ngasih videonya barusan ke kru. Oke, Video apa? kita lihat. Oke, udah kamu kasih barusan ya. Oke, kita lihat video bukti perselingkuhan yang dimiliki oleh Santi tentang menurut kamu pacarnya, menurut kamu mantannya ya. Mantan. Andi, play. Buanglah silakan. mantan pada tempatnya. Lihat, tenang. Itu apaan sih? Itu mah rekan bisnis saya, Mas. Saya ketemuan di kafe. Teman kerja saya. Bisa-bisa dapat video dari mana sih? Tapi dia kan cuma duduk doang. Apa buktinya dia selingkuh? Coba. Videonya dapat dari mana, Santi? Duduk doang, keles, ngobrol, ya ampun. Apa? Dari orang yang kamu percaya. Siapa? Sahabat saya. Sahabat kamu. Lebih percaya sahabat daripada saya. Ya iyalah, lu tukang bohong, pengkhianat. Oke, sekali lagi. Kamu sendiri bagaimana? Oke. Kamu sendiri bagaimana, Oke, tenang, sayang? Andi. Kamu dapat video ini dari sahabat kamu, bukan sahabat dia. Cewek cowok? Cewek, Mas. Cewek. Bukan sahabat kamu yang tadi nganterin kamu, bukan? Iya, dia. Oh, dia tadi. Dia kok. Tenang. Emosi. Oke. Kamu sahabatnya Santi. Namanya siapa? Ayo. Ayu. Kamu yang memberikan video bukti tadi. Ya benar. Benar? Benar. Oke. Dan kamu percaya sama Ayu? Kamu kenal dengan Ayu, Andi? Ya ini sahabat pensilnya, Mas, dari SMA bareng. Ya Oke. lebih percaya dia lah daripada saya. Jangan-jangan Ayu ini jahat. Oke, nih, Mas. oke. Saya jadi curiga sama Ayu. Ayu dari tadi ada gelagat-gelagat yang mencurigakan. Saya mau panggil Arbi aja kali ya. Oke, Arbi. Oke, ini saya jadi nggak tahu nih, Arbi. Kayaknya pasti ada yang berbohong antara Andi atau Ayu. Oke. Boleh minta kursi? Kursi. Kamu udah siap? Siapapun yang kamu sembunyikan itu akan jadi realita nantinya. Siap? Apapun yang terjadi? Oke, siap. Kamu Oke, bisa Andi lurus. berani nih. Artinya mungkin dia emang nggak Oke, bersalah ya. Boleh lurus ke titik merah. Tekan sekeras-kerasnya. Tekan, enggak. Ditekan aja, tekan ke bawah, tekan. Oke, tekan lagi, tekan. Oke, tarik nafas lewat dulu. Keluar mulut. Oke, relax, tekan lagi. Oke, dan relax. Oke, sekarang saya hitung sampai 3. Step itu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman lagi, lebih relax. Apapun yang terjadi dalam pikiran kamu, dalam tubuh kamu, membuat diri kamu semakin nyaman, semakin relax ketika bercerita. Apapun yang terjadi di masa lalu, ketika kejadian apapun yang terjadi, akan kamu ungkapkan, segala sesuatunya menjadi lebih gamblang dan lebih nyata lagi. Tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan di masa lalu, dan kamu bisa ceritakan apapun yang terjadi. 1, 2, dan 3. Oke, apapun yang terjadi kamu bisa ceritakan. Oke.
Andi, apa benar kamu pernah pacaran dengan Santi? Benar, Mas. Oke, benar. Pertanyaan berikutnya, benar kamu sudah putus atau tidak? Sebenarnya saya udah mutusin dia, Oke. tapi dia yang tidak mau putus, Mas. Gini, tadi kamu bilang Santi pernah selingkuh. Kamu bilang menuduh Santi selingkuh. Sedangkan Santi menuduh kamu selingkuh. Bener nggak kamu tahu kalau Santi selingkuh? Saya punya buktinya, Mas. Punya buktinya juga? Punya buktinya. Apa buktinya? Dia pernah WA-an sama orang, Ya. dan saya ada di handphone saya, WhatsApp. Oke. Oke. Ada bukti di handphone kamu ya? Ada. Oke, nanti bisa saya lihat ya? Bisa, Mas. Oke. Oke, handphonenya ada di mana? Ada di saku saya, Mas. Oke. Bisa dilihat buktinya, kenapa Santi? Nggak bener, sebenarnya Apa? saya nggak pernah yang namanya selingkuh, apalagi chattingan sama orang, sama cowok. Jadi nggak benar. Ya udah, tapi dia punya bukti masalahnya. Oke. Dia bohong, Mas. Ini, Mas. Oke. Ya. Hai, kapan ke rumah? Hai Santi. Emang rumahnya udah kosong? Udah kok, sini aja nanti langsung masuk aja ya. Oke, jam 7 aku kesana ya, oke. Nanti aku kabarin lagi, see you. Senyum, smile. Oke. Saya Ini- sakit hati, Mas. Dia sudah Iya. bohongin saya selama 3 tahun ini, dan ternyata dia punya lelaki lain. Oke. Hebat. Tapi pertanyaan saya sama kamu Andi, jawab dengan jujur. Bener nggak di video tadi kalau kamu selingkuh dengan yang namanya Risma? Saya tidak selingkuh, Mas. Siapa jadi orang itu? Itu teman yang dikenalin oleh Ayu. Sahabatnya Teman Santi. Baiknya Santi. Oke. Lalu Oke. kita ketemu di situ, ngobrol-ngobrol, Oke. Oke, Arbi ini dan jujur berarti ya? membicarakan bisnis. Ingin Iya. membuka outlet baju di sebuah mall. Oke, jadi Arbi yang dikatakan Dan ini itu paling ingin jujur ya? deal-dealan, ingin membuka outlet, Mas. Itu lagi ngobrol Iya. di situ. Bukan ngobrolin- selingkuh ya? Ngobrolin kerjaan. Bukan selingkuh ya? Bukan selingkuh. Pertanyaan saya, screenshot percakapan dugaan perselingkuhan Santi dengan seseorang yang kita nggak tahu ini, kamu dapat dari mana? Lagi-lagi saya dapat dari Ayu, Mas. Ayu. Ada apa sebenarnya, Ibu? Gue nggak ngerti. Enggak seperti yang kamu pikir. Oke. Oke, Ini Santi. video selingkuhan gue Santi. katanya dapat dari lu. Nah sekarang chattingan dapat dari lu. Oke. Santi bener nggak lo selingkuh? Enggak, Mas. Oke. Atau Andi mungkin udah cukup kali? Oke, tapi itu chatting Santi itu benar? Iya, itu klien saya. Klien kamu. Oke, Ayu, kamu maksudnya apa nih Ayu? Enggak, itu nggak benar kok. Kenapa? Saya belum nanya apa-apa, kamu udah bilang nggak benar? Apa yang dibilang Andi itu nggak benar semuanya. Jadi kamu nggak pernah ngasih bukti chattingan untuk Andi juga? Enggak. Tapi tadi chattingan ke rumah kosong, nah rumah udah kosong, mampir jam 7 Santi. Itu klien saya, Mas. Kamu Kita nyuruh lagi datang ada dia datang bisnis. rumah? Iya. Karena memang Ngapain datang rumah malam-malam jam 7 rumah kosong? karena memang kan posisi rumahnya saya sama dia jauh. Kenapa harus malam? Oke, kenapa masih nunggu kosong? Kenapa Ya, harus karena malam? memang kalau misalkan Kan bisa siang, rame, bisa pagi. Ya memang kalau siang pagi kan dia kerja, Mas. Keganjenan sih jadi orang. Oke, artinya Andi ini jujur ya, Arbi ya? Iya, Oke, jadi kamu tidak selingkuh ya? saya tidak, Mas. Oke, mungkin kita Saya bisa- sakit hati sama Iya, Santi, Mas. Oke, 3 tahun Iya. itu bukan waktu yang sebentar. iya. Sangat lama, Mas. Oke. Bisa. Saya udah kenal keluarganya, Iya. adik-adiknya. Saya bukan yang ngungkit ya, Mas. Sekolah semuanya biaya. Saya biayain adik-adik. Sakit hati, Mas. Oke. Udah, oke, tarik nafas lagi. Istirahat dulu. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Sekarang saya tulis 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Buat kamu kembali ke kesadaran normal kamu, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Santi duduk. Kalau kamu memang tidak selingkuh, tidak takut, ya nggak usah takut ya kalau nggak selingkuh ya. Silakan Arbi. Oke. Santi bisa lihat ke sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Keluar mulut. Oke. Relax. Tarik nafas lagi. Oke. Fokus ke titiknya. Oke. Sekarang saya tuh sampai 3. Bahwa diri kamu semakin nyaman, semakin relax ketika kamu merasakan apapun yang kamu rasakan dalam hati kamu. Segala sesuatu tersebut terjadi di masa lalu, kamu bisa ceritakan yang disimpan dalam hati kamu, yang belum terungkap, kamu bisa ungkapkan, yang kamu rasakan di masa lalu, kamu bisa ungkapkan kembali, dan itu menjadi realita dalam pikiran kamu.
Dan sugesti tersebut tidak terbantahkan oleh kamu sendiri dan biarkan itu menjadi realitas. 1, 2, dan 3. Oke. Ketika kamu bercerita apapun itu menjadi kejujuran yang paling baik buat kamu. Santi, bener nggak kamu selingkuh? Enggak mas, enggak benar itu klien saya. Pada saat Ayu memberikan video bukti perselingkuhan Andi dengan yang diduga selingkuhannya, Ayu ngomong apa? Ayu bilang katanya Andi selingkuh sama cewek itu. Terus Ayu bilang, Ayu lihat, terus Ayu videoin, terus Ayu kasih ke aku. Oke. Kamu percaya sama Ayu? Percaya mas, karena dia sahabat saya. Tapi kamu benar tidak selingkuh ya? Kamu masih cinta dengan Andi? Cinta banget? Cinta mas, karena kita mau menikah. Ayu, bener nggak yang dikatakan Santi? Ternyata dia yang keroknya, Mas. Andi, diam dulu Andi. Nggak benar. Nggak benar? Bisa-bisaan kamu teman baiknya dia, kamu ngerusak. Kita bentar lagi udah mau merit. Aku Oke. udah DP-in gedung. Oke. Ayo, Oke. aku udah DP-in gedung. Andi, kamu tenang, Andi. kamu ganti rugi ya. Aku udah bayar catering setengah. Hah? Oke. Kamu ganti rugi ya. Oke. Gagal pernikahan ini. Hah? Oke, Bahagia kamu. Andi tenang ya. Oke, Santi cukup saya pikir. Itu yang disebut nama teman. Hah? Ya. Teman baik apa kamu kayak gitu? 1 sampai 3, 1, 2, 3, 1. Oke. Lebih baik siswa nggak punya teman kayak kamu. Oke. Oke. Ini teman yang kamu bilang baik. Santi, ini teman yang kamu bilang baik. Hah? Yuk, ini ada apa sih yuk? Gue masih nggak ngerti yuk. Ngomong, diem aja. Yuk. Kita Oke. sahabat baik gue. Kita kemana-mana bareng yuk. Oke, Arbi. Apakah kita harus melakukan sesuatu sama Ayu justru? Ada beberapa hal yang konflik-konflik tadi sepertinya ada yang bisa dibaca oleh rekan kita juga ada. Tapi Oke. kalau misalnya perlu relaksasi, Ayu boleh. Ini menikah mas sampai gagal mas gara-gara cewek ini. Teman Oke, baik oke, kamu. oke. Kalau begitu kita akan panggil saja, ya. Gila kali uang. Oke, tenang. Pikir uang Seorang 5 juta, indigo, 2 juta, 3 juta, 1 juta. Rudy. Sebentar, boleh tangannya, Andi? Oh, dia ini temperamen sekali ya. Ya kelihatan dari tadi. Betul. Tapi sebenarnya, Andi dulu, ada yang janggal. Ya, dia memang ada konflik, sepertinya yang saya rasa ada konflik. Iya. Tapi bukan murni seperti perselingkuhan sebenarnya. Sebentar. Saya mau ngecek yang lain dulu. Boleh tangan kamu? Kamu kenapa? Oke. Santi dulu mungkin. Rudy. Sebentar. Ya. Yang ini menarik. Dari tadi pikirannya tuh Iya. mencurigakan. Boleh tangan kamu? Kamu siapa? Ayo. Ayu. Kenapa kamu gemeteran? Ya. Kamu punya masa lalu yang buruk. Seperti apa nih? Keluarga yang tidak utuh. Kamu ini pemurung dan kamu sebenarnya selalu memikirkan itu. Hidup kamu tidak bahagia. Itulah kenapa sebenarnya kamu itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Saya curiga ini semua ada hubungannya dengan kamu. Kamu yang mengada-ngada ya. Bisa dijelaskan, Ayu? Oke. Arbi,
mungkin ini saya tertarik dengan apa yang diterawang oleh Rudy. Mungkin bisa dilakukan sesuatu dengan Ayu ini. Oke. Kalau kamu Ayu ngerasanya seperti apa yang tadi dibacakan oleh Rudy? Kamu ngerasa atau enggak? Oke, mungkin ada beberapa cerita Iya. yang perlu kita buat. Oke, Ayu bisa Duduk di sini mungkin. Oke. Boleh tangannya di samping. Di paha. Kaki di paha. Oke, satu lagi. Oke. Ayu boleh tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, rasakan emosi apapun yang terjadi dalam pikiran Ayu. Dalam hati Ayu, rasakan emosi tersebut lebih muncul dari sebelumnya. Apapun yang terjadi di masa lalu, emosi, kejadian, apapun yang menimpa Ayu di masa lalu, munculkan kembali kejadian tersebut. Dan Ayu bisa ungkapkan apapun yang terjadi. Oke, yang terjadi, biarkan ungkapkan kembali dan munculkan kembali kejadian tersebut. Semakin lama semakin terbentuk, yaitu menjadi realita dalam pikiran kamu. Pikiran Ayu lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Oke, silakan bercerita apapun yang kamu rasakan di masa lalu. Mungkin kamu punya kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Sebenarnya memang saya yang melakukan semuanya. Maksudnya? Santi adalah teman saya dari SMA. Dia sudah sebagai kakak saya, sahabat. Saya tidak mau perhatian dia terbagi dengan pacarnya. Jadi kamu nggak rela kalau perhatian Santi terbagi dengan pacarnya? Jadi kamu sengaja ingin merusak hubungan mereka? Iya. Dengan cara apa? Orang yang bertemu dengan Andi adalah teman saya. Jadi kamu jebak Andi? Iya. Mengenai chat dari Santi dengan... Iya, Jadi semua perbuatan kamu menjebak mereka berdua, mengadu domba mereka? benar. Dengan tujuan? Saya tidak suka dengan Andi. Karena? Saya sayang Santi. Oh. Saya pikir Andi bukan orang yang baik untuk Santi. Maaf saya mau nanya. Kau punya kelainan atau mungkin perilaku seks menyimpang? Tidak. Saya murni sayang dengan Santi sebagai kakak saya. Kamu bersahabat sama Santi dari SMA? Iya, Jangan-jangan kau pernah melakukan hal yang sama juga terhadap Santi dengan mantan-mantan yang dulu? benar. Apa yang kamu lakukan? Saya menjauhkan mereka. Kamu merusak hubungan Santi dengan mantan-mantannya atau siapapun Iya, yang dekat betul. dengan Santi kamu rusak Iya, dengan cara fitnah, menjebak. iya. Salah satunya setiap pacarnya ingin bertemu Santi, saya selalu mencegah. Saya lebih dulu mengajak Santi pergi. Oke, Oke. Arbi silakan. Kalau kamu merasakan sesuatu yang kurang nyaman dalam pikiran kamu, dalam hati kamu bisa ungkapkan apapun yang terjadi. Oke, bisa ketika muncul kesedihan, kurang nyaman dalam beberapa anggota tubuh kamu bisa tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Ketika kamu merasakan emosi tersebut, kamu bisa luapkan dengan cara apapun. Biarkan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih bersemangat lagi dari sebelumnya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, lebih tenang, lebih semangat lagi. Oke, silakan. Rudy, saya masih tertarik dengan pernyataan kamu tentang keluarga berantakan dari Ayu. Kenapa Ayu sampai tega melakukan ini? Apa yang kamu lihat, Rudy? Ini seperti psikologis dan antara psikologis dan hobi yang
menyimpang, maksudnya hobi yang aneh. Dengan menghancurkan hubungan orang, ini ada kebahagiaan tersendiri pada dia. Jadi dulu itu yang saya lihat seperti dia ini orang tuanya bercerai, kemudian dia menyendiri, terisak, dan dia merasa orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Oke. Kemudian dia merusak hubungan orang supaya orang pun juga sedih sama seperti yang dia rasakan. Oke, coba Rudy mungkin bisa diterawang lagi, lebih jauh lagi. Ayu ini kenapa? Seperti apa? Ayu ini, dia ini sebenarnya posesif. Jadi ketika dia punya satu orang yang dia suka, dia akan berusaha mati-matian mempertahankan orang itu. Kemudian menyingkirkan orang lain jika ada yang ingin mengambil dari dia, seperti itu. Ya. Jadi siapapun yang dekat dengan orang yang dia dekat, dia cintai, dia nggak rela berbagi. Betul. Jujur saya katakan, orang seperti ini tuh berbahaya. Kalau dia tidak merubah sifatnya menjadi lebih baik, saya pun tidak mau berteman dengan dia. Oke. Kita udah lama temenan yuk. Pantesan berapa kali gue mau nikah gue gagal terus. Sekarang gue mau nikah sama Andi, gue bikin gagal lagi. Maaf Santi, maaf. Kecewa sama lu. Santi, maaf. Oke, Santi, apa kamu memaafkan Ayu atau tidak? Saya kecewa mas. Ya, gue kecewa nih. Buat apa gunanya lu tuh ngomong kayak gini? Gue malu tau gak datang kesini. Buat merusak acara. Ini apa yang dilihat oleh Rudy atau Arbi ini benar-benar penyesalan yang tulus dari hatinya apa tidak? Penyesalannya dari hati, cuman karena dia tidak pernah memiliki rasa sayang dari sewaktu kecil. Iya. Karena mungkin dia punya keluarga yang broken home. Iya. Jadi dia mencari perasaan tersebut di luar. Iya. Gak usah kayak gini juga kali yuk. Oke. Sekarang buktinya gue hancur sama Andi. Oke. Oke. Andi, saya mau tanya sama kamu. Kamu masih berpikiran mau menerima Santi kembali, memperbaiki hubungan kalian lagi, atau tetap berpikiran putus setelah kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Saya ingin memperbaiki hubungan dengan Santi, Mas. Saya kasihan juga sama dia. Kamu minta maaf dong. Kamu tadi teriak-teriak, bentak-bentak Santi, padahal Santi nggak bersalah. Ya karena saya memang nggak selingkuh, Mas. Ya, Dia yang iya nuduh saya saya tahu. Dia juga tidak selingkuh kan? Dan ternyata temannya yang jahat. Ya, kenapa kamu nggak minta maaf sama Santi? Maafin aku. Kita perbaiki hubungan kita ya. Aku tahu aku salah. Aku terlalu percaya sama teman ketimbang sama kamu. Ya udah. Yang penting kita memperbaiki hubungan ini dan kita sudah tahu semuanya. Ternyata kamu tidak selingkuh, saya tidak Ya, selingkuh. intinya kalian mau gimana? Ingin berbaikan, Mas. Ayo kamu harus ya terima ini. Tapi pertanyaannya Santi, apakah kamu memaafkan Ayu apa tidak? Ya kelihatannya belum bisa ya. Kecewa, oke. Saya nggak nyangka gitu ya, teman yang udah lama yang udah saya anggap Iya. sebagai adik saya sendiri tega gitu. Oke. Ya. Santi, maaf. Gue sayang lu, San. Gampang minta maaf, kita hampir tidak terjadi pernikahan, hampir berpisah. Iya, gue minta maaf. Maaf doang gampang. Sebentar lagi udah mau menikah, bahkan kita gara-gara kamu akan berpisah. Gue gak mau kalian bahagia, tau gak? Ini teman yang kamu bela-belain kayak gini. Gue salah apa sama lu? Keluar!
nggak lo yang keluar? Kenapa masih? Tadi lu minta maaf sama gue, sekarang lu kayak gini. Gue benci lo sekarang. Kamu tahu pintu keluarnya? Ayo. Oke, kita jangan sama orang yang seperti ini, jangan. Justru Arbi, kita mungkin bisa lakukan sesuatu sama Ayu. Nangisnya di rumah aja ya Oke. Ayu ya. Atau mungkin kita bisa buat menghilangkan Hampir berpisah loh aku sama benci gara-gara dia, kamu. sifat dia dipegang saya aja nggak mau dari tadi tuh. Sahabat yang baik ya kayak gini ya. Tuh. Dia trauma sebenarnya. Nah. Ini tergantung dia mau dimaafin atau enggak. Kamu benar-benar mau minta maaf apa enggak? Kamu minta maaf tapi saat diem aja kamu malah teriak-teriak maki-maki mereka. Kalau cara dia kayak gitu sih gimana saya mau maafin dia, Mas? Santi mau maafin dia nggak? Santi mau lebih milih dia dibanding gue sekarang. Dia temen gue, yuk. Gue pilih dia sebagai pasangan gue. Andi Tapi bisa gue nggak rela, yuk. Tapi kan kita cuma temenan. Kita masih bisa kok kayak teman, bahkan bisa kayak keluarga. Enggak. Lu sakit Ayu dan lu harus berobat Ayu. Nggak boleh gitu. Masalah apa yang lu lakuin sama gue? Nggak boleh gitu. Pergi. Kamu situ. Cukup. Kembali sana, balik. Gue bersumpah. Lu gak akan pernah bahagia selamanya. Lu gak akan pernah bahagia. Ingat, San. Gak akan. Gue benci lo. Berbahaya nggak orang seperti itu? Berbahaya karena dia nggak punya orang yang dia sayang sebenarnya. Yang sayang sama dia nggak ada. Makanya dia ngerasa selalu kurang. Mungkin dia punya masa lalu pernah ditinggalkan sama pacarnya ataupun Iya, seperti keluarga yang tadi broken Rudy home bilang segala ya. macam ya yang udah dibilang tadi. Oke. Tapi ini tidak akan melakukan hal-hal yang kedepannya bagaimana mungkin Rudy? Ke orang lain nggak, tapi kemungkinan dia akan bunuh diri. Dan intinya adalah Andi, kamu di sini udah bohongin kita tapi nggak apa-apa. Dan kamu pun berjodoh dengan mantan kamu sendiri. Dan tanpa kita sadari, kita di sini secara tidak langsung dan tidak sengaja kita memperbaiki hubungan Andi dengan mantan pacarnya. Ya, walaupun itu di luar konteks acara ini. Tapi nggak apa-apa. Kita ikut bahagia untuk kalian berdua, ya. Dan Rudy, prediksi kamu tentang hubungan mereka ke depannya? 80%. 80%, jadi masih ada 20% kemungkinan gagal. Iya, Tergantung apa? 80% saya lihat karena si sosok Andi, dia walaupun temperamen sebenarnya dia sosok yang sangat mencintai. Oke. Sosok pelindung. Pelindung. Iya, lebih cenderung ke positifnya. Oke. Tapi Santi tulus mencintai Andi ya? Iya, betul. Oke. Kalau begitu, ya terima kasih banyak untuk Arbi dan juga Rudy. Dan untuk kalian berdua silakan kamu naik ke atas, ke ruangan yang udah kita sediakan di atas. Silakan. Ya. Oke. Ya, sama-sama. Walaupun sempat berpisah, tetap saja jodoh tak akan berbohong dengan takdir. Selamat untuk Andi dan Santi. Bagi pemirsa yang mau membagikan kisahnya dan juga mendapatkan jodohnya,